Ya, meski masih menuai polemik, panelis akhirnya telah rampung menyusun draft pertanyaan untuk para kandidat Capres-Cawapres 2019 dan telah menyerahkannya kepada KPU. Publik juga harus tahu tentang keputusan KPU terkait pemberian bocoran pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Ini merupakan keputusan yang telah disepakati bersama oleh tim sukses kedua pasangan calon, Capres dan Cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres bulan April mendatang. Untuk membahasnya, kami akan tanyakan langsung kepada Komisioner KPU Pramono Ubaid yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Selamat pagi, Mas Pram. Ya, selamat pagi, Mas Wahyu. Ya, Mas Pramono, ini bagaimana ceritanya kemudian bisa menuai polemik ini soal debat Capres, soal Bang Soal yang kabarnya sebenarnya sudah disepakati bersama ini? Ya, saya kira memang kesepakatan ini kan sudah diambil dalam beberapa rapat sebelumnya. Sampai rapat kemarin sore itu kan sudah rapat yang kelima. Jadi kesepakatan itu sudah diambil pada rapat 1, 2, 3 lah. Nah, menurut saya kedua belah pihak, yakni wakil-wakil tim kampanye yang hadir di dalam rapat dan menyepakati format debat kandidat itu seharusnya punya tanggung jawab masing-masing untuk menjelaskan kepada pasangan calon yang diusung, juga kepada partai koalisinya, juga kepada sesama tim kampanye masing-masing, apa alasan diambil keputusan ini, apa kelebihan kekurangannya, dan seterusnya. Nah, itu yang beberapa hari kemarin tidak kita lihat. Ya, jadi tidak kita lihat. Jadi seolah-olah akhirnya ini maunya KPU, sehingga KPU malah ditendang dari kanan kiri begitu. Dari 01 mengatakan kita ditekan 02, dari 02 kita ditekan 01. Jadi malah menjadi sansak bersama kita begitu. Sebenarnya usulan adanya Bang Soal yang diserahkan terlebih dahulu kepada pasangan calon ini dari siapa awalnya usulan ini, Mas Bram? Saya tidak ingin membuka karena ini kan bagian dari gentleman agreement. Jadi kesepakatan di antara para ksatria lah. Jadi jangan juga kita membuka kesepakatan di antara para elit politik yang seharusnya itu tetap menjadi kesepakatan bersama begitu ya. Tetapi intinya adalah bahwa ada tanggung jawab dari masing-masing pihak untuk menjelaskan kepada koalisinya dan kepada pendukungnya masing-masing. Nah, akhirnya baru kemarin pada rapat yang kemarin petang itu kan muncul kesepakatan bahwa masing-masing akan menjelaskan kepada para koalisinya dan pendukungnya masing-masing, sehingga di berita sempat muncul istilah bahwa tim kampanye nasional dan Badan Pemenangan Nasional 01 dan 02 akan menertibkan, bahasanya kan di media begitu ya, akan menertibkan jajarannya yang masih mempersoalkan masalah ini gitu. Akan menertibkan. Ini sudah disepakati oleh kedua tim kampanye ya? Ya, jadi kemarin sore itu kan selain membahas format dan desain debat kandidat pertama nanti tanggal 17 Januari, itu juga menjadi forum kesepakatan bahwa tidak boleh lagi ada bagian-bagian dari tim kampanye nasional TKN maupun Badan Pemenangan Nasional BPN yang kemudian karena tidak ikut rapat lalu kemudian mempersoalkan ini di luar gitu. Jadi karena kesepakatan sudah diambil dua-duanya. Gitu. Oke. Sudah ditertibkan begitulah ya kemarin sore ya. Saya sebenarnya ingin mencoba untuk ikut bergabung bersama kami dialog dari tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf dan juga Badan Pemenangan Nasional dari Prabowo Sandi. Namun masih belum bisa bergabung. Kami coba sudah bergabung ini melalui sambungan telepon ada Direktur Program TKN Jokowi Ma'ruf Arya Bima. Selamat pagi Mas Arya. Melalui sambungan Skype ini ya. Mas Arya. Bisa dengar saya, Mas? Mas Arya Bima? Halo?
Oke, baik. Mas Pram, saya ingin kembali lagi ke Anda. Artinya kemarin sudah ditertibkan begitu ya, sudah disepakati bersama kemarin sore baru ya, setelah ini menuai polemik sepanjang 2 hari terakhir paling tidak. Soal soal ini yang menuai perdebatan karena kabarnya dianggap paslon ini tidak siap, kemudian harus diberikan bocoran. Ya, Pertanyaannya kemudian, gini Mas, saya nggak nyaman ya Mas, jika di antara masing-masing anggota juru bicara tim kampanye masing-masing, tim sukses masing-masing itu saling menyudutkan di media sosial, di media massa begitu. Tim 01 menyudutkan 02 mereka yang nggak siap, lalu kemudian tim 02 yang menyerang 01 yang nggak siap. Gitu. Menurut saya ini nggak elok Mas. Jadi KPU melihatnya seperti apa Mas? Apa yang terjadi kalau menurut KPU? Karena ini kan artinya narasi atau kemudian opini yang terbangun di publik adalah ada upaya yang dibaca begitu, upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu, dianggap KPU yang disudutkan lagi-lagi. Itu bagaimana melihatnya KPU ini? Ya kita melihat memang ada pembiaran, ya ada pembiaran. Seolah-olah ini menjadi tanggung jawab KPU sendiri, lalu kemudian seluruh tanggung jawab kemudian dibebankan kepada KPU, bahkan juga termasuk untuk menjelaskan kesepakatan bersama tentang desain debat kandidat ini, begitu. Padahal itu tanggung jawab bersama yang juga harus dipikul bersama-sama. Gitu. Nah, saya bersyukur forum rapat kemarin sudah menyepakati memunculkan kesepakatan bersama yang mudah-mudahan ini betul-betul dijunjung oleh 3 pihak, baik KPU maupun 01 dan 02, untuk mulai bagaimana kita menjelaskan kepada publik soal kesepakatan itu. So, gini Mas, jadi kalau soal desain debat kandidatnya, kita boleh berdiskusi, gitu ya, kita boleh berdiskusi soal kelebihan, kekurangannya. Tapi yang tidak boleh adalah seolah-olah desain seperti ini menguntungkan 01 atau menguntungkan 02. Nah ini yang tidak boleh, gitu. Kita bisa berdiskusi soal, kita bisa membandingkan dengan model debat kandidat di negara-negara lain, silahkan kita terima dengan senang hati. Tapi kalau itu dibawa menjadi tuduhan menguntungkan 01 atau 02, nah itu yang sudah motif politiknya terlalu jelas begitu. Bukan lagi diskusi akademik begitu. Ya, dan yang jelas seharusnya, lagi-lagi seharusnya kalau merujuk pada keputusan yang kemarin diambil kemarin sore, Senin sore, ini seharusnya sudah case close begitu ya dari dua kubu ini untuk menutup rapat apa yang sudah disepakati bersama ini. Iya, kewajiban masing-masing kan tinggal menjelaskan ke pihaknya masing-masing, ke kubunya masing-masing, gitu ya. Nah, ya itu mudah-mudahan dalam waktu depan soal-soal saling serang di antara 01 dan 02 itu bisa semakin berkurang begitu, sehingga kegaduhan ini makin kecil. Kita boleh berdebat soal sisi akademiknya, soal argumentasi rasionalnya, tetapi kalau tuduhannya sudah mengarah bahwa ini menguntungkan 01 atau 02, nah itu yang menurut saya sudah tidak sehat begitu. Ya, Mas Pram, ini terkait soal teknis, soal debat capres nanti, soal soal ini. Apakah ini akan bulat, akan diterapkan terus di debat-debat selanjutnya, atau hanya di debat perdana saja? Keputusan bersama yang diambil ini. Yang sudah disepakati, desain ini baru diberlakukan untuk seri pertama. Nah, kemudian nanti tentu setelah seri pertama ini, nanti akan diadakan evaluasi secara menyeluruh, secara bersama juga, antara KPU, kemudian dengan pihak 01, 02, juga termasuk dengan media penyelenggara. Apakah desain seperti ini memadai atau kurang? Kalau memang memadai, sudah memadai, ya kita teruskan. Tetapi kalau dirasa ada yang kurang, tentu kita bisa perbaiki untuk seri-seri berikutnya. Jadi marilah yang pertama ini kita nikmati dulu, kita nilai, dan kemudian nanti kita duduk kembali bersama. Kira-kira begitu. Oke, kemudian soal visi misi bagaimana Mas? Ini yang kabarnya kemarin tidak difasilitasi oleh KPU, kemudian ingin diakomodir juga ketika debat nanti berlangsung. Ya, jadi nanti ketika debat, itu kan terdiri dari 6 segmen ya Mas. Nah, segmen pertama itu selain sambutan Ketua KPU dan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
sebenarnya sudah kita akomodasi keinginan banyak pihak untuk mendengarkan visi misi dari pasangan calon secara langsung. Karena di segmen pertama itulah nanti masing-masing